Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika bersama Bu Meme. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat, semangat, walaupun kita masih dalam situasi yang mengharuskan kita untuk belajar dari rumah. Nah, minggu depan kalian sudah memasuki penilaian tengah semester. So, persiapkan diri kalian baik-baik. Kalian pelajari materi dari awal hingga materi hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang bangun datar segi 4. Siapkan buku catatan supaya kalian dapat menuliskan poin-poin penting yang kalian pelajari hari ini sehingga bisa menjadikan bahan untuk kalian belajar dalam rangka persiapan penilaian tengah semester. Sudah siap untuk belajar hari ini? Langsung saja kita mulai ya. Nah, apa itu segi 4? Coba kalian amati benda-benda di sekitar kalian, seperti papan tulis, ketupat, ubin atau lantai, sampai dengan layang-layang yang sering kalian lihat. Berbentuk apakah benda-benda tersebut? Dan coba hitung berapa jumlah sisinya. Benda-benda tersebut termasuk bangun datar segi 4 karena jumlah sisinya adalah 4 buah. Jadi, pengertian dari segi 4 adalah bangun datar yang memiliki jumlah sisi 4 buah. Secara umum ada 6 macam bangun datar segi 4, yaitu persegi, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, dan trapesium. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat bangun datar segi 4 tersebut, keliling dan luas dari bangun datar segi 4. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah tentang sifat bangun datar segi 4. Persegi. Persegi merupakan bangun segi 4 yang sisi-sisinya sama besar. Contoh bentuk persegi yang sering kita jumpai adalah papan catur. Saya yakin kalian pasti sudah pernah lihat yang namanya papan catur, di mana panjang keempat sisinya sama besar. Nah, supaya kita lebih paham lagi tentang sifat-sifat dari persegi, coba perhatikan bentuk persegi ABCD berikut ini. Nah, kita lihat bahwa keempat sisinya sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi CD sama dengan sisi AD. Kemudian sisi-sisi yang berhadapan sejajar, yaitu sisi AB sejajar dengan CD dan sisi BC sejajar dengan sisi AD. Nah, kita beralih ke sudut. Kalau kita lihat keempat sudutnya sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D yang besarnya adalah 90 derajat karena bentuknya adalah siku-siku. Nah, sekarang kita lihat diagonal. Diagonalnya ada 2, yaitu diagonal BD dan diagonal AC yang panjangnya atau besarnya sama. Nah, diagonal-diagonalnya tadi saling berpotongan tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Kalau misalnya diagonalnya kita berikan nama O, maka AO besarnya sama dengan OC, sama dengan BO, sama dengan OD. Persegi panjang. Persegi panjang merupakan bangun segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Contohnya adalah papan tulis maupun lapangan sepak bola. Supaya kita bisa menentukan sifat-sifat dari persegi panjang, amati gambar persegi panjang ABCD berikut ini. Nah, sebetulnya dari pengertian persegi panjang tadi kita bisa menentukan sifat-sifat dari
persegi panjang ini? Yang pertama, bahwa sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi apa aja? Sisinya adalah sisi AB sama dengan sisi DC dan sisi AD sama dengan sisi BC. Yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar, yaitu sisi AB sama sejajar dengan sisi DC dan sisi AD sejajar dengan sisi BC. Nah, yang ketiga, kita lihat sudutnya. Tiap-tiap sudutnya sama besar. Sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D. Yang besarnya adalah 90 derajat karena dia siku-siku. Yang keempat, diagonal-diagonalnya sama panjang, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Jadi besarannya AC sama dengan BD. Yang kelima, diagonal-diagonal saling berpotongan dan membagi dua sama panjang. Kalau misal diagonalnya kita berikan nama O, maka panjang AO sama dengan OC sama dengan BO sama dengan OD. Bangun yang selanjutnya adalah jajar genjang. Jajar genjang adalah segi empat yang setiap pasang sisinya berhadapan sama panjang dan sejajar. Contohnya adalah makanan wajib. Nah, untuk menentukan sifat-sifatnya kita lihat bangun datar jajar genjang ABCD berikut ini. Sifat yang pertama, jika kita lihat sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sisi apa aja yang sejajar dan sama panjang? Sisi AB besarnya sama dengan sisi DC dan sisi AB sejajar dengan sisi CD. Sisi AD besarnya sama dengan sisi BC dan sisi AD sejajar dengan sisi BC. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. Yang ketiga, dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat atau saling berpelurus, yaitu sudut A ditambah sudut B sama dengan sudut B ditambah sudut C sama dengan sudut C ditambah sudut D sama dengan sudut D ditambah sudut A besarnya sama dengan 180 derajat. Yang keempat, jumlah semua sudutnya, jadi sudut A, B, C, dan D kalau ditambahkan hasilnya adalah 360 derajat. Yang kelima, diagonal-diagonalnya membagi jajar genjang menjadi dua sama besar. Dan yang keenam, kedua diagonalnya berpotongan di tengah-tengah, yaitu di titik P dan saling membagi dua sama panjang. Jadi panjang AP sama dengan PC dan panjang BP sama dengan PD. Belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki dua pasang sudut bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Belah ketupat dapat dibangun dari dua buah segitiga sama kaki identik yang simetris pada alas-alasnya. Contohnya adalah makanan ketupat seperti yang sering kalian jumpai ketika Hari Raya Idul Fitri ataupun ketika kalian membeli makanan sejenis ketupat sayur. Coba perhatikan gambar belah ketupat ABCD berikut ini. Kalau kita lihat, keempat sisinya sama panjang dan berpasangan sejajar, yaitu sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi CD sama dengan sisi DA. Dan sisi AB sejajar dengan DC dan sisi BC sejajar dengan AD. Kalau kita lihat diagonalnya, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus dan saling membagi sama panjang. AC sama dengan BD dan AO sama dengan OC, BO sama dengan OD. Untuk sudutnya, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D.
Bangun yang selanjutnya adalah layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Layang-layang hanya memiliki satu sumbu simetri dan satu sudut yang sama besar. Contohnya adalah mainan yang sering kalian terbangkan, yaitu layang-layang. Coba kalian perhatikan layang-layang ABCD berikut ini. Jika dilihat, layang-layang tersebut memiliki dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang, yaitu sisi AD sama dengan DC dan sisi AB sama dengan BC. Dua diagonalnya saling tegak lurus dan yang satu membagi dua yang lain sama panjang. AC tegak lurus dengan BD dan AT sama dengan TC. Layang-layang memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut BAD sama dengan sudut BCD. Layang-layang juga memiliki sebuah diagonal BD yang membagi dua sudut sama besar. Sudut ADB sama dengan sudut BDC dan sudut ABD sama dengan sudut CBD. Bangun yang selanjutnya adalah trapesium. Trapesium adalah bangun segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi sejajar. Sifat umum dari trapesium, perhatikan gambar trapesium ABCD berikut ini. Yang pertama, dia memiliki sepasang sisi berhadapan sejajar, yaitu sisi AB sejajar dengan sisi DC. Kemudian yang kedua, jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Sudut A ditambah sudut D sama dengan sudut B ditambah sudut C besarnya 180 derajat. Trapesium terbagi menjadi dua jenis, yaitu trapesium sama kaki dan trapesium siku-siku. Coba perhatikan gambar trapesium sama kaki PQRS. Kita tentukan sifat-sifatnya. Yang pertama, dua sudut alas sama besar, yaitu sudut P sama dengan sudut Q. Kita perhatikan gambar yang kita beri arsiran warna merah. Kemudian yang kedua, dua sudut pada sisi atas sama besar, yaitu sudut S besarnya sama dengan sudut R. Perhatikan arsiran gambar warna hijau. Nah, yang ketiga, dua diagonalnya sama panjang, yaitu diagonal PR dan diagonal QS. Bangun yang selanjutnya adalah jajar genjang. Jajar genjang adalah segi empat yang setiap pasang sisinya berhadapan sama panjang dan sejajar. Contohnya adalah makanan wajib. Nah, untuk menentukan sifat-sifatnya kita lihat. Coba tebak, ini gambar apa? Betul sekali, lapangan sepak bola. Kalian tentunya pernah melihat pertandingan sepak bola, baik itu di televisi maupun melihat cuplikannya di channel YouTube. Pernahkah kalian merasa bahwa pertandingan yang disiarkan Liga Inggris dengan Liga Italia sering terlihat seperti ukuran lapangannya berbeda? Tetapi yang saya tanyakan di sini adalah pertandingan sepak bola. Langsung ya, bukan pertandingan sepak bola Kapten Tsubasa. Coba kalian perhatikan. Terkadang lapangan tersebut terlihat lebih kecil, terkadang lebih besar, terkadang juga lebih luas, dan terkadang kita lihat lebih sempit. Padahal pada kenyataannya semua ukuran lapangan itu pasti sama, karena ukuran sebuah lapangan sudah diatur oleh lembaga atau federasi yang menaungi persepak bolaan. Dan itu berlaku untuk semua kompetisi di berbagai negara. Kenapa bisa terlihat berbeda? Ternyata sudut pengambilan gambarnya saja yang tidak sama. Nah, agar ukurannya menjadi sama, maka lapangan dihitung berdasarkan luas dan kelilingnya. Karena lapangan sepak bola tersebut berbentuk persegi panjang dan masuk dalam kategori bangun segi empat, maka kita bisa hitung menggunakan rumus luas dan keliling persegi panjang.
Itu sebabnya hari ini kita juga akan membahas tentang luas dan keliling dari bangun datar segi 4. Bangun yang selanjutnya adalah layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Layang-layang hanya memiliki satu sumbu simetri dan satu sudut yang sama besar. Contohnya keliling persegi. Karena kita bicara tentang keliling, itu artinya mengelilingi dari sisi-sisi bangun persegi tersebut. Maka jika kita mulai dari titik A, itu artinya kita mengelilingi dari A ke B, B ke C ke D, dan D ke A. Dimana jika kita rumuskan, keliling AB diperoleh dengan cara menambahkan keempat sisinya, yaitu sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Kalau saya misalkan sisi-sisinya tersebut dengan simbol S, maka diperoleh keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi sebanyak 4 kali, atau boleh dituliskan dengan 4 kali S. Nah, untuk menentukan luasannya, maka kita bisa memasukkan persegi-persegi kecil ke dalam persegi ABCD tadi, dimana AB kita simbolkan dengan sisi, kita hitung dari banyaknya satuan dari persegi-persegi yang kecil tadi dikalikan dengan BC persegi kecilnya tadi juga kita cari satuan persegi kecilnya, sehingga kalau kita rumuskan untuk luas sama dengan sisi dikali sisi, atau kita simbolkan dengan S kali S, boleh juga ditulis dengan luas sama dengan sisi kuadrat. Bangun yang kedua adalah persegi panjang. Cara menentukan kelilingnya adalah dengan menjumlahkan keempat sisinya, yaitu sisi AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Apabila saya memisalkan dengan sisi terpanjangnya itu sebagai panjang dan sisi yang lebih pendek sebagai lebar, maka keliling sama dengan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar, dengan AB dan DC sebagai panjang dan BC dan AD sebagai lebarnya. Maka keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar, atau boleh dituliskan dengan keliling sama dengan 2 dikalikan P ditambah L. Nah, untuk menentukan luasnya, maka kita kembali lagi ke definisinya, bahwa luas daerah bangun datar adalah banyaknya persegi satuan yang menutupi suatu daerah bangun datar. Nah, kalau tadi misalnya panjang AB dan DC-nya sebagai panjang dan BC dan AD-nya sebagai lebar, maka persegi yang kecilnya itu kan ada berapa satuan. Nah, untuk tahu berapa satuannya, kita bisa menghitung menggunakan luas sama dengan AB dikalikan BC. Dengan kata lain, luas sama dengan panjang dikali lebar, atau lebih umum dituliskan luas sama dengan P dikali L. Bangun yang ketiga adalah jajar genjang. Untuk jajar genjang, dimisalkan alas adalah A kecil, tinggi adalah T kecil, dan alas dan tinggi haruslah tegak lurus. Maka diperoleh luas L sama dengan A dikali T. Sedangkan untuk keliling adalah jumlah semua sisi-sisinya, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Bangun yang keempat adalah belah ketupat. Untuk menentukan luas belah ketupat, diperoleh rumus L sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikalikan diagonal 2, atau dengan cara setengah dikali panjang AC dikali panjang BD. Untuk kelilingnya adalah menjumlahkan keempat sisinya. Karena panjang sisi dari belah ketupat itu sama, maka boleh kita rumuskan dengan keliling sama dengan 4 dikali S. Bangun yang kelima adalah layang-layang. Untuk menentukan luasan layang-layang hampir sama seperti menentukan luasan untuk belah ketupat, yaitu L sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2.
Nah, untuk layang-layang A, B, C, D, maka luasannya bisa diperoleh dengan setengah dikali panjang BD dikali panjang AC. Sedangkan untuk kelilingnya adalah menjumlahkan semua sisinya, yaitu sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah dengan sisi DA. Nah, karena sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi AD dan sisi BC sama dengan sisi CD, maka untuk keliling layang-layang bisa dituliskan dengan 2 dikali AB ditambah CD. Dan untuk bangun datar segi 4 yang keenam adalah trapesium. Cara menentukan luasannya adalah setengah dikalikan jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi. Karena jumlah sisi yang sejajar adalah AB dan DC, maka luasan trapesium bisa diperoleh dari setengah dikali AB ditambah DC dikalikan dengan tinggi dari trapesium tersebut. Sedangkan untuk keliling trapesiumnya adalah jumlah semua sisi-sisinya, yaitu sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai sifat-sifat keliling dan luas untuk bangun datar segi 4. Kalian sudah mengerti bukan bagaimana cara untuk menghitung luas dan keliling bangun datar segi 4? Sebenarnya ada cara mudah untuk kalian bisa lebih real untuk menentukan luasan dan keliling dari bangun datar segi 4, yaitu dengan cara kalian bisa mengambil barang-barang di sekitar kalian yang bentuknya adalah bangun segi 4. Kemudian kalian coba hitung menggunakan rumus di atas deh. Dengan begitu, saya yakin kalian akan jauh lebih paham. Contoh misalnya, kalian mengambil buku gambar kalian. Kalian bisa ukur berapa panjang dan berapa lebarnya. Karena buku gambar kalian itu berbentuk persegi panjang, maka kalian gunakan rumus persegi panjang untuk menentukan luas dan kelilingnya. Akan lebih mudah ketika kalian akan dengan praktek langsung. Nah, untuk poin-poin penting dari materi hari ini bisa kalian catat di buku catatan kalian supaya bisa kalian pelajari dan tidak mudah lupa. Nah, pengalaman belajar tentang bangun datar segi 4 telah kalian lalui. Sekarang coba tuliskan hal-hal penting yang menurut kalian sangat berharga dan kira-kira akan bermanfaat bagi kalian untuk belajar lebih jauh dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Nah, jawaban dari pertanyaan kalian hari ini kalian tuliskan pada kertas folio. Jangan lupa kalian tuliskan nama, kelas, nomor absen, dan tanggal pengerjaan. Kemudian kalian kumpulkan sesuai dengan jadwal kelas kalian masing-masing. Terima kasih untuk perhatian kalian hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir, saya masih berharap kalian tetap semangat, jangan pernah putus asa. Dan jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang kalian pahami, bisa kalian tanyakan langsung kepada saya melalui WhatsApp. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.